Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Netizen, tahun baru adalah momen kalender global yang penting di mana menandai pergantian tahun dari tahun yang lalu menuju ke tahun baru dan menjadi momentum untuk kita merefleksikan diri apa yang sudah kita lalui di tahun yang lalu. Dan sebagai umat muslim adalah momen yang sangat penting untuk refleksi dan muhasabah diri dan menetapkan apa tujuan dan resolusi dalam hidup kita. Ya netizen, dalam mimbar Pekat Jalasena kali ini menyambut tahun baru 2024 dan telah hadir bersama kita Ustadz Kolonel Laut Khusus Harun Al-Rashid. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kehadirannya dalam mimbar Pekat Jalasena. Baik Ustadz, saya ada pertanyaan. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi bergantinya tahun baru Masehi 2024? Baik Mbak, bagi seorang muslim dan muslimah ketika menghadapi berubahnya masa, bergesernya waktu, bergantinya tahun, ada pedoman-pedoman khusus yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi akan bergantinya tahun, hendaklah kita ini banyak melakukan perbuatan yang disebut dengan muhasabah. Yang kedua, mudabbaroh. Yang ketiga adalah bermuraqabah. Muhasabah ini artinya apa? Muhasabah ini artinya berintrospeksi, berevaluasi diri tentang sejauh mana nilai amal perbuatan yang sudah kita kerjakan selama ini, untuk kita persiapkan kehidupan akhirat yang lebih pasti. Kemudian yang kedua adalah mubadaroh, yaitu perbuatan yang melakukan sesuatu amalan baik itu sifatnya segera. Misalnya ketika kita bersalah, kita segera memohon ampun, meminta maaf kepada Allah. Ketika kita lupa dan lalai, segera kita kembali ke jalan Allah. Kemudian juga ketika kita belum melakukan sesuatu yang baik, segera kita lakukan sesuatu yang baik agar di dalam bertambahnya usia, di dalam bergantinya masa, kita tidak tergolong orang yang dirugikan atau merasa rugi di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir adalah muraqabah. Amalan itu adalah amalan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah, pasti apapun yang kita inginkan, pasti akan diberikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 amalan khusus yang perlu kita pedomani sebagai seorang muslim atau muslimah di dalam mensikapi bergantinya tahun. Baik Pak, terima kasih. Jadi kita harus bermuhasabah, bermubadaroh, dan bermuraqabah. Kemudian Ustadz, apakah ada pedoman bagi seorang muslim ini dalam menghadapi pergantian tahun? Jelas pedoman yang diberikan Allah maupun juga diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW juga dengan kaul-kaul sahabat. Ketika Allah firmankan surat Al-Hasr ayat 18, ini Allah perintahkan kepada kita agar ketika kita mensikapi bertambahnya usia, bergantinya masa, bergantinya tahun, maka kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri ini melakukan introspeksi, mengevaluasi diri sudah sejauh mana amal-amal yang sudah dikerjakan untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Hari esok menurut ahli tafsir di sini, kata-kata ligot Mbak, itu artinya hari kiamat,
hari pembalasan, hari di mana terjadinya pengadilan Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Nah, ketika kita akan menghadapi situasi yang seperti itu, maka hendaklah kita perbanyak evaluasi diri kita. Di samping itu juga para ulama dengan kaul-kaulnya menyampaikan di dalam kaul Imam Ali, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum kamu menghadapi hari perhitungan yang sebenarnya, hari hisab. Nah, artinya apa? Artinya kita harus perbanyak ngitung-ngitung amal kita nih. Usia kita bertambah, umur kita berubah, kemudian juga situasi berubah. Jangan sampai kita usia bertambah, situasi berubah, kok amal-amal kita nggak berubah. Nah, gitu. Harusnya ada perubahan dong, perubahan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Nah, itulah harus selalu kita begitu, hitung-hitung, kata Imam Ali. Untuk faedahnya atau juga manfaatnya, orang yang selalu banyak menghitung diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah diri, keuntungannya apa, kata Imam Ali? Orang yang ketika di dunia, ketika dia masih hidup, banyak menghitung dan menghisab dirinya, nanti ketika menghadapi penghisaban yang sebenarnya, dia akan mendapatkan keringanan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya, dasar-dasar yang perlu kita pedomani di dalam melakukan, mensikapi perubahan masa, berubahnya waktu dan bergantinya tahun. Di samping itu juga ada pedoman-pedoman lain yang menyatakan agar kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan terus selagi hayat di kandung badan, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi dengan bertambahnya usia kita, berubahnya tahun yang kita hadapi. Itulah dasarnya Pak tadi, ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasul dan juga kaul-kaul para ulama. Terima kasih Pak Ustadz. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi pergantian tahun baru nanti? Amalan-amalan yang kita perlu kerjakan di dalam mensikapi bergantinya tahun. Pertama, sebagai seorang beriman, dia hendaklah banyak berdoa. Jadi para netizen ini ketika nanti menghadapi tahun baru, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita harus banyak berdoa, Pak? Karena dengan doa itu kita berarti mengakui bahwa diri kita adalah insan yang lemah. Dengan berdoa kepada Allah berarti kita mengakui yang besar hanyalah Allah. Dengan berdoa berarti kita ingin menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menjadi pedoman kita? Karena kita nggak tahu lah ke depan kita, nasib kita kayak apa. Betul Pak. Dengan bertambahnya tahun besok nih, kita nggak tahu ke depan kita nasibnya, rezeki kita, keadaan kita kayak apa. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita meminta kepada Allah dengan berdoa itu agar kita di tahun yang berubah besok ini, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat, lebih baik segala-galanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga karena doa kita panjatkan di malam berubahnya waktu itu, karena kata Rasul, akfiru ad-du'a, perbanyaklah kalian berdoa, kata Rasul. Kenapa? Fa innaka la tadri ma yustajaba lahu. Karena kamu nggak akan tahu kapan pas doamu diijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita berdoa. Jadi kita jangan sampai dalam hidup ini, dalam mengarungi kehidupan ini, kita tinggalkan kegiatan kita dalam memohon dan berdoa kepada Allah. Karena doa itu merupakan jantungnya orang-orang beriman. Kata Rasul, ad-doa mukhul mu'minin. Doa itu adalah jantungnya orang-orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'minin. Karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita hidup ini tidak pernah berdoa, sama halnya seperti orang yang pergi menuju medan peperangan, dia tidak bawa senjata. Nah, seperti itu. Jadi itu amalan pertama ketika kita besok menghadapi pergeseran waktu, berubahnya tahun, kita lakukan di malam perubahan waktu itu dengan banyak berdoa. Kemudian amalan yang kedua, yaitu perbanyak sholawat. Jadi sholawat yang kita lantunkan dari lisan kita, dari bibir kita, ini menunjukkan bahwa kita insan-insan yang cinta kepada Rasul. Kalau kita
cinta kepada Rasul, kata Rasul, itu insya Allah kita dijamin hidupnya nanti di akhirat akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Dan juga dengan bersolawat menunjukkan kita ini adalah respect terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan solawat itu sendiri faedah dan manfaatnya, kata Rasul, adalah akan menjadi wasilah runtuhnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul, aksiru alaya sholatan fa inna sholatakum alaya magfiratun li dzunubikum. Perbanyaklah kalian semua bersolawat kepadaku, kata Rasul, karena solawat yang kamu baca, yang kamu lakukan, itu akan menjadi wasilah gugurnya, terhapusnya dosa-dosa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mbak, dan malam tahun baru besok kita banyak bersolawat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu hendaklah kita melakukan bacaan-bacaan kalimat thayyibah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalimat thayyibah contohnya apa? Ya, kita berzikir. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita juga baca misalkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa sih ganjarannya, Mbak? Orang-orang yang ketika hidupnya sering melantunkan kalimat thayyibah, kata Rasul, masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulutmu ketika kamu hidup di alam dunia ini, maka kalimat thayyibah itu akan menjelma nanti di akhirat menjadi pohon rindang yang kita bisa berteduh di bawahnya. Ini jaminannya. Makanya ketika malam tahun baru, jangan kita pelit mengucapkan kalimat baik tadi itu, zikir, bertasbih, dan juga melakukan amalan-amalan yang keluar dari mulut kita. Kata Rasul, walaupun keluarnya ringan dari mulut kita, tapi itu menjadi timbangan yang berat nanti pahalanya di akhirat. Kemudian kita juga baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca di malam tahun baru nanti, ini akan menjadi keberkahan kita menghadapi tahun yang kita jalani. Apalagi jaminan kata Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian tuh Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi syafaat dan penolong kalian nanti di akhirat selaku pembacanya. Jadi kita ahli membaca Al-Quran nanti akan ditolong oleh Al-Quran. Ini amalan-amalan yang ketiga ya di malam tahun baru itu. Di samping kita ucapkan kalimat thayyibah dan juga keluarkan dari mulut kita bacaan-bacaan Al-Quran. Kita membaca Yasin boleh, kita membaca Ar-Rahman boleh, kita membaca surat Muluk boleh, kita Al-Kahfi boleh. Itu bacaan-bacaan terbaik nanti itu di malam tahun baru. Kemudian yang keempat adalah kita hendaklah banyak melakukan sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, dan sholat sunat tasbih dan lain sebagainya. Karena dengan kita melakukan sholat sunnah itu menumbuhkan rasa optimisme kita kepada Allah agar di tahun yang kita jalan nanti insya Allah kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup nanti sholat sunnah witir. Kemudian yang keempat, yaitu jangan lupa kita bertobat, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah atas salah dan dosa yang kita kerjakan selama ini. Oleh karena itu, kita hendaklah banyak-banyak melakukan juga sholat taubatnya, tambah lagi. Bertobatnya dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wajib. Kita ungkapkan dengan mulut kita atas kesalahan kita, kita minta ampun, mohon maaf kepada Allah, dan juga curahkan semua ungkapan-ungkapan yang ada di dalam hati kita agar kita memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini perbuatan taubat ini perbuatan baik. Kata Rasul, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah dalam hidup ini. Orang yang baik adalah orang yang ketika ia salah, dia segera kembali ke jalan Allah. Jadi para netizen, kita jangan putus asa atas salah dan dosa kita selama ini. Kita harus optimis bahwa Allah Zat yang Maha Pengampun.
Allah zat yang maha pengasih, Allah zat yang maha penyayang. Dan oleh karena itu kita harusnya berprinsip kepada apa yang disampaikan kaul Imam Al-Ghazali, Mbak. Kata Imam Al-Ghazali, ya, jangan kita punya prasangka atau juga jangan kita punya pikiran dosa yang kita kerjakan kecil nih, mungkin nggak besar. Jangan. Kita kalau punya prinsip, dosa ini kecil, ini mungkin balasannya kecil. Ya, dosa kalau walaupun kecil kita kerjakan terus jadi banyak. Dan juga jangan punya pikiran, dosa saya banyak ini, kayaknya Allah nggak akan ampunan salah dosa. Jangan juga, karena Allah berjanji sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau minta maaf, kita mau istighfar, insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam kesempatan yang kami sampaikan dalam pertemuan ini, amalan yang kelima ketika kita menghadapi tahun baru, ya, maka di malam kita banyak bertobat, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, amalan-amalan kita di dalam menjalani atau menghadapi tahun baru ini adalah hendaklah kita melakukan amal-amal yang bisa menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Seperti apa? Sedekah. Ya, sedekah jariyah, mau infak juga boleh. Jadi besok nih mau tahun baru, kita ada rezeki, kita sumbangkan ke pesantren, sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke anak yatim. Sirro wa alaniyah, kata Allah, dia berikannya sedekah itu sirro. Sirro itu apa sih? Sembunyi-sembunyi. Atau juga alaniyah atau terang-terangan, semuanya itu akan mendapatkan kebaikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya, ketika kita mau melakukan sedekah secara sirri, ini faedahnya akan dapat meredam murka Allah kepada kita. Kata Rasul, sedekatu sirri tutfi'u ghadibar rabbi. Sedekah yang dilakukan oleh kita secara sembunyi-sembunyi akan dapat meredam murka Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita sering sedekah sembunyi-sembunyi, seolah-olah tangan kanan nggak tahu kalau tangan kiri sedekah nih, misalkan begitu, itu pahalanya Allah yang mau marah sama kita, Allah mau murka sama kita, itu Allah angkat, Allah nggak jadi memberikan ajabnya kepada kita. Itulah keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara terang-terangan? Sama terang-terangan juga, dengan syarat kita kerjakan sedekah itu, amal itu, jariah itu dengan hati yang lapang, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak, itulah 6 amalan dalam rangka menyongsong perubahan waktu dan perubahan tahun. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Menarik nih tentang taubat. Nah, kalau kita bertaubat, itu kan ada juga salat taubat ya Ustadz? Ya, betul. Nah, bagaimana itu untuk pelaksanaan salat taubat, apakah berbeda dengan salat sunat yang lain? Ya. Pada prinsipnya, salat sunnah itu dikerjakan kapan saja bisa. Ya, waktunya tidak tertentu. Tidak harus malam hari. Tidak harus malam hari, boleh siang hari. Cuma kita kerjakan di 2 rakaat. Ada amalan-amalan yang perlu kita kerjakan di dalam sholat sunnah taubat itu. Kata para ulama, ketika kita setelah kita niat usolli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, kemudian setelah baca Fatihah kita baca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua, kita setelah Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Doanya apa? Ya minta ampun. Diawali dengan tadi, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu diantaranya amalan-amalan yang terbaik di malam-malam bergantinya tahun, yaitu sholat, diantaranya sholat sunnah taubat. Bagus yang ditanyakan Mbak Fatih ini. Baik, kemudian sholat tasbih Pak Ustadz, pelaksanaannya juga berbeda. Sholat tasbih kita bisa kerjakan di siang maupun di malam bisa, boleh. Dan hukum sholat tasbih sunnah, dan itu sunnah muakkadah yang sangat juga dianjurkan oleh Rasulullah. Minimal kita dalam kehidupan kita seumur hidup kita kerjakan itu sekali. Tapi kalau kita punya kesempatan, jangan sampailah seumur hidup sama sekali. Ada waktu sebulan sekali kita sholat tasbih. Kemudian barangkali kalau nggak sebulan sekali ya mungkin seminggu sekali. Kalau nggak seminggu sekali mungkin ya tiap malam kita ada waktu kan begitu. Nah, cuma teknisnya dan juga kaifiatnya sangat berbeda kalau sholat tasbih itu. Ada kalimat tasbih yang dibaca ratusan kali yang kita baca. Ketika kita takbiratul ihram ya, kemudian kita baca tasbih ada beberapa ya, berapa belas kali. Kemudian juga ketika ruku baca tasbih juga. Kemudian juga kita
takbiratul ihram, kemudian kita juga ketika kita i'tidal, kemudian kita tahiyat, ada bacaan-bacaan tasbih yang kita baca sesuai dengan kaifiat-kaifiat. Pada kesempatan lain nanti bisa kita bahas itu, Mbak. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, netizen, ternyata banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan menghadapi bergantinya tahun baru Masehi. Daripada kita berhura-hura, sebaiknya kita seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita membacakan doa, kemudian kita juga melakukan baca Al-Quran, sholawat, sedekah, bertaubat, dan juga melakukan sholat-sholat sunnah. Dan kita ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Alasan apa yang menjadi keharusan kita untuk selalu berbuat amal soleh atau kebaikan? Ya, baik Mbak Fatih ya. Netizen yang kami muliakan, amal soleh itu wajib kita kerjakan. Iya Pak Ustadz. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menginvestasikan amal soleh selagi hayat kita di kandung badan. Dan janji Allah kepada orang-orang yang beramal soleh itu luar biasa. Nah, kenapa kalau ditanya tadi kita harus selalu beramal soleh? Karena Mbak, amal soleh inilah nanti yang setia menemani kita. Kata Rasul dalam salah satu konteks hadis yang lain, beliau bersabda, kata Rasul, yutba'ul janajah salasah. Diantarkannya jenazah ke liang lahat itu 3 kelompok yang mengantar jenazah. Yang pertama adalah amaluhu, amalnya. Yang kedua adalah ahluhu, keluarganya. Dan yang ketiga adalah maluhu, hartanya. Jadi 3 kelompok ini ngantar kita nih, kalau kita nanti meninggal dunia. Keluarga, harta, dan amal. Kata Rasul, fayarji'ani isnani. 2 kelompok ini kembali. Siapa yang kembali? Ahluhu, keluarganya. Yang tadi nangis-nangis mengantar jenazah, akhirnya setelah jenazah dikubur, dia kembali. Yang kedua adalah hartanya, mobilnya yang tadi ngantar, ya, payungnya, bahkan tikar bekas pakai kubur juga balik tuh. Nah, kata hadis seperti itu, ya. Balik semua harta-hartanya. Dan wayabqa wahid, yang tetap menemani jenazah itu satu, yaitu amalnya. Nah, jadi kalau Mbak tanya tadi, kenapa sih kita harus beramal soleh? Karena amal soleh itulah yang setia menemani kita. Menemani kita sampai kemana? Sampai kita menuju yang lahat, sampai menuju kehidupan akhirat yang lebih pasti. Bahkan yang nanti ikut membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, itu juga amal kita. Amal soleh. Amal soleh kita ketika Munkar Nakir memberikan pertanyaan kubur, yang jawab nanti amal soleh. Bukan lagi nanti mulut kita yang jawab. Karena kata Allah dalam Al-Quran jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin yang sering kita baca itu. Iya. Kata Allah, suatu saat nanti akan aku kunci mulut-mulut mereka. Tangan mereka bicara dan kaki keduanya jadi saksi tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti yang jawab udah bukan lagi anggota tubuh kita, Mbak. Yang jawab nanti amal kita. Makanya nanti tadi Mbak tanyakan, kenapa kita harus beramal soleh, Pak Ustadz? Ya ini, karena apa? Amal soleh itu setia teman kita. Yang kedua, amal soleh ini merupakan anjuran Allah. Dasarnya mana? An-Nahl 97. Kata Allah, man amila solihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibatan. Kata Allah dalam artinya ayat itu, barang siapa laki-laki dan perempuan mengerjakan amal saleh, perbuatan baik maksudnya, wa huwa mu'minun, dan dikerjakan laki-laki dan perempuan itu dalam keadaan beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibatan. Maka kata Allah, dia akan aku beri kehidupan yang layak. Kehidupan di mana? Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Inilah dasar kedua. Kita beramal soleh memang ada dasarnya dalam surat An-Nahl 97. Kata Allah, siapa laki-laki perempuan selalu hidupnya beramal soleh dengan karena iman kepada Allah, dijamin hidupnya akan sentosa dunia dan akhirat. Mudah-mudahan netizen semua bisa mengerjakan amal-amal soleh, dan amal-amal solehnya mudah-mudahan dibalas dengan kehidupan yang baik. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir,
amal soleh kita itu nggak akan pernah tertukar, Pak. Kita nggak pernah terjadi amal kita ini tertukar dengan tetangga kita, enggak. Amal kita nggak pernah tertukar dengan teman sejawat kita, enggak. Karena apa? Karena amal-amal itulah nanti sejati yang nikmati kita. Tidak bedanya. Ada satu ilustrasi yang kalau boleh saya ceritakan secara singkat. Ada seorang pemborong, dia punya anak buah yang begitu baik kerjanya. Kata pemborong, wahai para pekerja, saya sebetulnya senang dengan apa yang sudah dilakukan para pekerja ini sehingga properti kita maju besar. Saya ucapkan terima kasih atas kinerjanya dan loyalitasnya selama ini. Tiba-tiba datang itu salah seorang pekerja yang tiba-tiba ingin resign. Pak Pemborong, berhubung saya udah lama kerja di sini dan saya usia sudah sepuh, saya pamit izin untuk mengakhiri kehidupan masa senja saya ini dengan keluarga di kampung. Oleh karena itu saya ingin resign dari kerjaan ini. Mendengar apa yang disampaikan salah satu pekerja ini, pemborong ini kaget. Seperti dia mendengarkan petir di siang hari. Lalu pemborong itu langsung nanya, kenapa Pak D? Pak D tiba-tiba ingin resign. Saya kaget. Padahal saya butuh pekerja seperti Pak D sehingga properti ini berkembang. Kata Pak D, karena memang ini sudah menjadi pertimbangan saya dengan usia yang sudah sepuh ini, saya ingin resign kembali ke keluarga. Akhirnya dengan berat hati kata pemborong, baiklah Pak D saya izinkan resign dari tempat ini, dan resign itu kan hak Pak D. Tapi sebelum Pak D pergi, sebelum Pak D pulang, tolong izinkan saya minta tolong Pak D membuat rumah terakhir buat saya. Akhirnya apa? Diberilah modal oleh pemborong. Nih Pak D buat ya, nih modalnya, ini bahan bakunya. Singkat cerita, saking senangnya Pak D kerjakan tuh. Dikerjakan oleh Pak D. Waktunya yang tadinya 6 bulan dikerjakan oleh Pak D cuma 3 bulan. Yang tadinya fondasinya harusnya kokoh, dia kerjakan semaunya. Space tag yang tadinya sudah ditetapkan ya semaunya. Akhirnya masang-masang apa seperti granit, ya, masang temboknya, plafonnya. Akhirnya apa? Rumah yang tadinya harus dikerjakan 6 bulan dikerjakan 3 bulan. Dengan gagah perkasanya karena senang ingin resign, izin dia, Pak Pemborong, alhamdulillah kerjaan terakhir sudah beres. Nih rumah kuncinya saya serahkan. Nah, apa kata pemborong? Baik Pak D, terima kasih atas loyalitas Pak D selama ini, dan Pak D pun sudah memenuhi permintaan terakhir saya untuk membuatkan rumah. Oleh karena itu sebagai ungkapan terima kasih saya berikan rumah ini buat Pak D. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi Pak D ini nyesal. Kata Pak D, tahu-tahu rumah ini buat saya. Tentunya mungkin rumah yang tadinya waktunya 6 bulan bisa setahun saya kerjain. Yang tadinya semennya segini akan saya tambah. Nah, tapi apa mau disangka? Apa mau dikira? Semuanya udah jadi penyesalan. Pak D nyesal. Nah, nggak bedanya kita seperti itu. Amal kita yang kita kerjakan saat ini, yang nikmati nanti kita. Oleh karena itu, jangan coba-coba dengan amal-amal kita. Nah, itulah Mbak, dasarnya kenapa kita pentingnya beramal soleh. Itulah ilustrasi yang bisa kita jadikan pedoman. Terima kasih Ustadz, menarik sekali ya. Karena ternyata itu amal soleh yang menemani kita saat kita di liang lahat. Dan juga amal soleh memang sesuai yang dicantum dalam Al-Quran surat An-Nahl 97. Dan juga amal soleh itu tidak akan tertukar, netizen. Dan terakhir nih Ustadz, bagaimana kiat kita supaya bisa menjadi hamba Allah yang husnul khotimah? Nah, baik, husnul khotimah itu merupakan dambaan Mbak, buat kita orang-orang beriman. Ya, bahkan kita diajarkan doa setiap habis sholat itu, Allahumma hawin alaina fi syakarotil maut wa najatan minan nar wal afa inda hisab. Itu kan doa untuk kita ingin husnul khotimah. Kemudian juga Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Kemudian juga kita baca Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa-doa agar kita di akhir hayat nanti mudah-mudahan jadi orang yang husnul khotimah. Kiatnya apa? Allah berikan tuntunan. Para netizen, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 23 jelas itu. Orang yang nanti mendapatkan pengakhiran yang baik, kata Allah, minimal ada beberapa golongan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Pertama adalah orang-orang yang selalu hidupnya silaturahim. Tuh. Jadi inilah, kalau kita ingin jadi orang yang husnul khotimah dalam hidup ini, jangan pernah lupa bersilaturahim.
Bahkan hukum silaturahmi ini wajib. Di dalam hadis Rasulullah kata Rasul, la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan pernah masuk surga kata Rasul orang yang hidupnya selalu memutuskan silaturahim. Nah, atas dasar hadis inilah para ulama memberikan pedoman bahwa hukum dari silaturahim adalah wajib. Yang kedua adalah orang yang hidupnya selalu takut sama Allah. Jadi kalau kita ini ingin jadi orang yang husnul khotimah, dalam hidup ini harus punya rasa takut. Takut kepada Allah apanya? Azabnya. Takut kepada Allah apanya? Murkanya. Takut kepada Allah apanya? Takut pengadilan dan nanti di akhirat. Jadi dia tata. Yang ketiga, orang yang selalu takut ketika nanti dihisab di akhirat dapat penghisaban yang buruk. Jadi sekarang ini harus punya perasaan nanti dihisab saya gimana ya? Nah, makanya tadi pentingnya muhasabah tuh. Iya. Jadi kalau orang yang hidupnya selalu punya rasa was-was, khawatir, takut dapat penghisaban yang jelek, dia nanti di akhirat dijamin husnul khotimah. Hidupnya di akhirat itu akan dapat kebaikan. Di dunia diakhirinya dengan husnul khotimah. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat, sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika dia beribadah, sabar ketika dia tidak melakukan maksiat. Nah, inilah orang-orang yang dijamin husnul khotimah. Kemudian yang keempat adalah orang yang selalu mendirikan sholat, membayar zakat, dan juga orang-orang yang selalu menukar perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Nah, misalkan di tahun sebelumnya amalnya jelek, Mbak, kemudian beralih ke tahun yang baru, dia tukar yang jelek itu jadi baik. Nah, itulah makanya kita agar kita husnul khotimah nih menyongsong tahun besok yang baru, mudah-mudahan kita amal kita lebih baik. Amin. Kita tukar yang jelek-jelek kemarin dengan yang baik-baik, insya Allah hidup kita barokah. Terima kasih Ustadz atas penjelasan yang tentu saja kita bisa mengambil hikmahnya dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan Ustadz. Dan sebelum kita tutup mimbar Peka Jalasena ini, mohon berkenan untuk membacakan doa, lantunan doa untuk kita semua. Baik, Mbak Fatih, mari sama-sama kita berdoa untuk kita dan semua netizen di mana saja berada. Semoga dalam menyongsong bergantinya tahun kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, Amin. hamdan yuafi na'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Amin. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami yang maha mulia, ampunkan salah dan dosa kami, beri maaf kami, dan semoga ya Allah dalam menyongsong tahun yang baru kami akan lewati menjadi tahun yang penuh dengan berkah ya Allah. Dan semoga Engkau senantiasa menghindarkan kami dari segala malapetaka, bahaya dan musibah. Dan ya Allah, apa-apa yang belum sempurna kami kerjakan terhadap amaliyah yang Kau perintahkan, semoga di tahun baru yang akan kami jalani nanti Engkau sempurnakan ketidaksempurnaan kami semua, karena Engkau lah Zat yang maha sempurna atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas lantunan doa dan semoga Allah mengabulkan doa-doa yang kita lantunkan. Amin. Baik netizen, demikian tadi penjelasan dari Ustadz Harun Al-Rasyid tentang menyambut Tahun Baru Masehi 2024. Banyak hikmah yang bisa kita petik dalam menyambut pergantian tahun baru dengan bermuhasabah diri, bermubaddarah, dan bermuraqabah. Dan semoga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami berdua pamit undur diri. Jala Sefa, Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.